Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian di hari Kamis, tanggal 18 Maret tahun 2021. Bersama-sama kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Untuk itu mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami telah sedia untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Terangilah hati dan pikiran kami untuk mengerti kehendak-Mu dan untuk senantiasa hidup seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kitab Mazmur pasal 51 ayat 1 sampai ayat yang ke-15. Pengakuan dosa. Untuk pemimpin biduan Mazmur dari Daud. Ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Batseba. Kasihanilah aku, ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat. Supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Sesungguhnya, dalam kesalahan aku diperanakkan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya, Engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam Engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang yang kau remukkan bersorak-sorak kembali. Sembunyikanlah wajah-Mu terhadap dosaku, hapuskanlah segala kesalahanku. Jadikanlah hatiku tahir, ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu. Dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Maka aku akan mengajarkan jalan-Mu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Amin. Tema kita hari ini, Sorak Kegirangan. Parandu Paiman Sende Pakadua. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, saat proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan, suasana demikian hening. Setelah usai pembacaan oleh sang proklamator, Bung Karno, sorak-sorai menggempita di pelosok tanah air Indonesia. Betapa tidak, 3,5 abad dijajah Belanda dan 3,5 tahun dijajah Jepang cukup melelahkan bangsa Indonesia. Sehingga tak heran bila proklamasi kemerdekaan membangkitkan kegirangan. Saudara-saudaraku, Daud, penulis Mazmur 51, merasakan betapa dalam rasa bersalah menekan hati dan pikirannya. Ia mengubah Mazmur ini setelah teguran Nabi Nathan atas kejahatannya terhadap keluarga Uria. Daud mengakui kesanggupan Allah yang mengasihaninya, menghapus pelanggarannya, membersihkannya dari kesalahan, dan mentahirkannya dari dosa dengan kasih setia serta rahmat-Nya yang besar. Bahkan Daud membuka keberadaannya yang nista, sebab dia mengatakan bahwa sejak dikandung dan diperanakkan, ia sudah dalam dosa dan kesalahan. Ia mengajukan permohonan sekaligus mengakui kemurahan Allah yang membersihkan, membasuh, dan menyembunyikan wajahnya dari dosanya
maka ia pasti tahir, lebih putih dari salju, dan terhapus dari segala kesalahannya. Daud khawatir terbuang dari hadapan Allah dan kehilangan roh Allah yang kudus. Oleh karenanya, keyakinan bahwa kegirangan dan sukacita akan menjadi bagiannya lagi. Sekalipun tulangnya diremukkan Allah, tulang itu akan bersorak-sorak kembali. Saudara-saudaraku, Daud mengakui kesalahannya dan meyakinkan akan pengampunan, keselamatan, dan pemulihan Allah, lalu berkomitmen menjadi berkat bagi sesama, melebihi sorak kegirangan kemerdekaan. Apakah Anda sudah mengalaminya? Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur atas kebenaran firman-Mu. Ya Roh Kudus, tolong kami untuk terus menjadikan firman-Mu menuntun langkah kami. Dan kiranya di sepanjang perjalanan kehidupan kami hari ini, kami sungguh-sungguh menikmati kasih, sukacita, damai sejahtera Allah. Apa yang dikerjakan, diusahakan oleh jemaat Tuhan akan juga berbuah baik, dan perjalanan hidup yang dituntun oleh kebenaran Allah akan juga sungguh-sungguh menjadi berkat bagi sesama. Kami menjalani hidup ini dengan penuh tanggung jawab, dengan takut akan Tuhan. Diberkatilah kiranya anak-anak dalam pertumbuhan, dalam pendidikan, dalam masa muda mereka. Juga diberkatilah setiap orang tua untuk terus berperan dengan penuh tanggung jawab, mendidik mengarahkan anak-anak karunia Tuhan. Diberkatilah setiap orang tua kami yang sudah lanjut usia, untuk juga senantiasa bersuka cita di masa tuanya. Anak-anak akan terus menjadi anak-anak yang berbakti kepada orang tua. Kiranya diberkati juga mereka yang saat ini masih bergumul dengan sakit penyakit. Dikuatkan, ditopang, dipulihkanlah mereka. Yang berduka cita dihiburkan. Dan tentunya yang menghadapi pergumulan-pergumulan hidup apapun yang sedang dijumpai saat ini, oleh tuntunan kuasa Roh Kudus, kiranya segala perkara itu pun juga dapat ditanggung dan dilewati bersama dengan Tuhan. Disempurnakanlah sukacita jemaat Tuhan yang boleh menikmati pertambahan usia, bahkan juga lewat keberhasilan, kesuksesan yang boleh diraih. Kiranya semua itu menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Diberkati dan ditopanglah majelis gereja, pengurus OIG, pengerja gereja, panitia-panitia yang ada di tengah-tengah jemaat Tuhan, untuk juga tetap setia, tekun, rendah hati, mengerjakan tugas tanggung jawab pelayanan yang Tuhan percayakan. Diberkatilah para pemimpin bangsa kami, untuk juga memimpin bangsa ini dengan benar dan adil. Dan kami terus pertaruhkan hidup kami sepanjang hari ini hanya di dalam kuasa-Mu. Ampuni dosa kami Tuhan, sempurnakan doa kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikian renungan harian kita hari ini dan doa bersama. Selamat beraktivitas, tetap semangat, salam sehat, Tuhan Yesus berkati.